Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Shalom, selamat sore ibu-ibu anggota PKP GPIB Jemaat Karis Jakarta. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah PKP. Saya undang kita berdiri, kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat yang pertama. Allah hadir bagi kita dan kata-kata berikutnya. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Marilah kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kembali kami boleh beribadah dalam wadah Pelkat PKP GPIB Jemaat Karis. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berkenan hadir mengurapi kami dalam ibadah ini agar ibadah ini berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun akal, budi, dan jiwa kami, supaya kami dapat mengerti, menghayati, dan memperlakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Silakan duduk, ibu-ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi dasar perenungan kita terambil dalam Mazmur 37 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Tapi saya akan membacakan ayat yang ke-12 saja sebagai fokus perhatian kita dalam renungan di sore hari ini, yang menyatakan orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggetakkan giginya terhadap dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak saja mendengar, tapi dapat memperlakukan dalam hidup beriman kita. Ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ketika kita menjadi orang percaya, bukan karena pilihan kita, tapi karena Tuhan yang memilih. Tuhan yang memilih kita, menetapkan kita menjadi anak-anaknya. Sehingga kita bersyukur dan bangga, ibu-ibu, ketika kita menjadi anak-anaknya. Dan ketika kita menjadi anak-anaknya, itu berarti kita menyapa Tuhan kita itu adalah Bapa kita. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sekalipun kita menjadi anak-anaknya, tidak berarti bahwa tidak akan ada masalah-masalah dalam hidup. Dia tidak pernah berjanji seperti itu Bapa kita. Tapi yang dia janjikan adalah kekuatan. Yang dia janjikan adalah perlindungan. Ibu yang kekasih dalam Tuhan, judul renungan kita dalam Sabda Bina Umat, aman dalam tangan Tuhan. Tidak ada tempat di dunia ini yang steril dari dosa, tidak ada. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dunia ini pun terkontaminasi oleh dosa. Iblis juga bercokol di dalam dunia ini. Iblis bisa memakai orang-orang fasik untuk merancang kejahatan terhadap anak-anak Tuhan di dalamnya.
Ayat yang ke-12 tadi dikatakan orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggetakkan giginya terhadap dia. Jadi ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, pasti kita akan menghadapi masalah dalam dunia ini. Pasti ada orang-orang yang tidak senang kepada kita. Nah, itu dikatakan adalah orang-orang fasik. Dia bisa iri hati, dia bisa melakukan kejahatan dalam berbagai macam bentuk tentunya bagi anak-anak Tuhan. Tetapi firman Tuhan tadi katakan juga bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Bapa itu akan melindungi. Dia akan menjaga. Sehingga sesungguhnya kita tidak perlu takut dan gentar menghadapi tantangan-tantangan dari orang-orang fasik tersebut. Bahkan dikatakan tadi dalam firman Tuhan juga, saudara-saudara yang kekasih, kalau orang-orang fasik itu merencanakan sampai hal yang lebih jauh membinasakan orang percaya, Tuhan katakan tadi dalam firman Tuhan, maka itu akan menjadi bumerang sendiri bagi orang-orang jahat tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita menghadapi wabah pandemi COVID-19. Seperti saya katakan tadi, tidak ada di dalam dunia ini yang steril daripada dosa. Pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara yang kekasih, merupakan tantangan juga bagi orang beriman. Menghadapi COVID-19 ini, kita bisa stres, kita bisa takut, karena angka kematian begitu melonjak. Apalagi Indonesia tidak pernah turun. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sebagai anak-anaknya, Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia Allah yang menyertai. Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi kita. Kita harus memihak kepada Allah. Jangan memihak kepada iblis. Sebab ketika kita memihak kepada Allah, maka Allah akan membela kita. Allah akan membela anak-anaknya, dan itu berarti melindungi kita dari bahaya COVID-19 ini. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, saudara-saudara yang kekasih, tentu beriman itu bukan beriman yang buta. Pengetahuan itu dipakai oleh Tuhan untuk menjaga diri kita juga. Karena itu, ibu-ibu yang kekasih, apa yang menjadi anjuran pemerintah, protokol kesehatan harus kita patuhi agar kita terhindar dari paparan COVID-19. Ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, salam sehat sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita menaikkan pujian sambil kita memberikan persembahan. Kidung Jemaat 387 ayat yang pertama. Heran Allah mau memberi, dan kata-kata yang berikutnya. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita satukan hati kita di dalam doa, dan sekaligus kita menerima berkat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar. Kami diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, maka hidup kami harus senantiasa memihak kepada Tuhan.
agar kami Bapa di surga diberikan kemampuan untuk menghadapi segala godaan, tantangan, pencobaan dalam hidup ini. Karena dengan memihak kepada Tuhan, kami percaya Tuhan akan membela kami, menyertai kami, melindungi kami Bapa di surga, sehingga kami berada di dalam kasih dan karunia Tuhan yang aman dan menyelamatkan kami Bapa di surga. Bapa, terima kasih kami sudah berikan persembahan, biarlah Engkau memberkati persembahan yang kami sudah berikan agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih Bapa di surga, ketika kami akan kembali dalam kehidupan kami, biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati ibu-ibu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.